5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke. Saya melihat namanya Coach Anhar nih, Mr. Anhar nih. Wah, panjang sekali ini. Ini namanya nih. Rata-rata kalau para penghafal Quran itu ujung-ujungnya kalau tidak jadi imam, jadi ustaz. Iya. Iya kan? Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Oke teman-teman semua, saya sekarang kembali lagi membersamai Anda dan saya sekarang tidak sendiri. Biasanya kalau di dalam studio ini, saya sendirian terus. Alhamdulillah, sosok orang yang pertama mendatangi studio saya adalah sosok seorang dosen, di mana beliau juga seorang hipnoterapis dan beliau juga ini seorang pengusaha. Nah, saya kaget ketika melihat nama beliau ini. Ya, beliau teman lama banget. Saya sudah bergaul dengan beliau, pernah satu panggung bareng, dan luar biasa beliau juga sudah go nasional. Dan yang membuat unik adalah namanya begitu panjang. Saya melihat namanya Coach Anhar nih, Mr. Anhar nih. Wah, panjang sekali ini. Ini namanya nih, Mr. Anhar SPDI DIP Tesol CE. Bagaimana cara bacanya itu? Ini Anda teman-teman boleh baca sendiri nih. Ini nama panjang banget ya, luar biasa. Sebenarnya itu nama singkat, Mister. Nama singkat. Itu nama singkat karena nama lengkap saya Andi Muhammad Anharu Haris Kasim Ismail. Biar nama aslinya aja panjang, ini gelarnya juga panjang, Masya Allah. Ini yang mana aja ini? Yang kan gelar itu kan ada yang akademis sama yang apalagi istilahnya? Non akademis. Yang akademis berapa di sini? Yang akademis sebenarnya ada 3, SPDI, Diptesol sama MM. Itu apa Diptesol? Boleh tahu? Diptesol itu semacam D1 yang saya dapatkan waktu belajar di London. Di London? Itu adalah sertifikasi internasional yang diterima di 120 negara. Masya Allah. Apalagi yang gelar berikutnya yang ketiga? MM. Jadi MM ini masih sementara penyelesaian untuk magister manajemen di UNI. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi selain seorang hipnoterapis, beliau juga seorang dosen. Ngajar apa? Ada 2. Apa itu? Kalau di UNM saya ngajar bahasa Indonesia. Kalau di kampus LP3 saya ngajar bahasa Inggris. Wih, keren banget, 2 bahasa guys. Tapi memang penting sekali ya mempelajari kembali bahasa Indonesia, karena ngetik aja itu nggak boleh salah-salah ya. Dan Masya Allah, ini sesuai dengan EYD ini ya, penulisannya juga ini nama-nama beliau keren banget. Nah, tapi bukan itu yang kita akan bahas. Selain kita tahu bahwa beliau juga seorang motivator, dan saya mau tanya, kemana aja yang pernah Anda kunjungi nih, Mr. Anhar? Oke, jadi kalau tentang Alhamdulillah sudah 15 tahun mendalami dunia pengembangan diri ini, kita sudah keliling-keliling Nusantara lah ya. Sulawesi, kemudian ke Papua. Di Papua bahkan banyak alumni kita. Ada 18.000 lebih alumni di Papua. Wow. Terus di Jawa, lama juga di Jawa kebetulan. Pernah tinggal di sana 1 tahun lebih. Terus Kalimantan. Nah, itu sudah. Wah, ini hampir semua pulau nih. Hampir semua pulau. Itu kalau di nasional. Kalau di internasional pernah bawa materi sampai ke Singapura, Inggris, Skotlandia dan Australia. Masya Allah, keren banget ya, sudah go internasional. Ini gelar-gelarnya yang membuat juga kayaknya berangkat nih, karena selain itu di sini wow, certified English trainer. Jadi juga certified hypnosis, CH-nya ya, jelas di sini CHT, dan masih banyak lagi. Nah, by the way, tadi sebut Papua, Kalimantan, Jawa. Apalagi yang Sulawesi. Yang belum itu Sumatera. Kita kebalik nih. Iya betul. Kita Sarwandi sering ke Sumatera ya. Saya yang dulu sebelum pandemi yang sering ke Sumatera, sering banget ya, Masya Allah. Bahkan lebih sering ke Sumatera daripada Jawa bahkan. Tapi saya belum pernah ke Papua. Nah, Coach Anhar ini, Mr. Anhar malah yang sering ke Papua. Wah, gitu ya. Jadi kebalikan kita nih, enggak apa-apa ya. Saling menutupi aja. Oke. Nah, saya akan mengulik tentang Mr. Anhar nih. Perihal saya sudah mencatat beberapa poin di sini. Selain beliau sudah memberikan banyak sekali pelatihan ke banyak alumni. Berapa alumni se-Indonesia? Total 37.000 sekarang. 37.000. Wow. Nah, by the way, katanya beliau ini mengelola database banyak sekali ya. Iya, betul. Wah, keren. Itu cara memelihara alumni itu supaya bisa terus ikut pelatihan juga itu seperti apa? Jadi sebenarnya kembali ke organik sih, yang saya maksud di sini adalah kita menyapa mereka dengan lebih manusiawi gitu, jangan bahasanya bahasa robot. 1 nomor WA bisa kami mengelola
14 sampai 15 ribu database. Nah, kebetulan yang sekarang di Anar Foundation itu ada 4 nomor WA kita gunakan. Jadi ya mungkin kalau di total semuanya bisa sampai 60 ribu sih totalnya semua. Iya, iya. Tapi kita kelola secara organik. By the way, kenapa kita bahas soal database? Karena data itu kata Jack Ma adalah the new currency. Betul, Ya, the new currency. Karena era IT sudah berlalu. Anda jago komputer, kalau tapi tidak tahu menguasai data nggak bisa juga. Data itu soal bagaimana kita melayani customer, melayani klien, teman-teman, ya semua yang misalnya ibaratnya gini deh, Grab, Gojek itu semua menguasai data. Ya bahkan marketplace tempat Anda belanja itu menguasai data. Maka beliau ini saya undang ke sini sebenarnya saya lagi belajar cara beliau mengelola database. Tapi saya tidak mau bahas lebih detail tentang itu. Tapi yang unik adalah saya udah lama nggak ketemu beliau. Saya baru ketemu lagi ketika kami ikut satu kelas dari Coach FJS Fitra Jaya Saleh. Ini banyak videonya di sini, boleh nonton. Nah, beliau ikut kelasnya dan beliau juga membersamai kami ke Malino. Dan luar biasanya lagi, pulang dari Malino, beliau yang ditunjuk menjadi kepala sekolah pondokpreneur. Alhamdulillah. Nah, inilah yang sebenarnya ingin saya bahas sangat detail dan sangat dalam tentang kenapa pondokpreneur. Kenapa bisa akhirnya tiba-tiba nih ya, baru aja ikut ke Malino langsung ditunjuk jadi kepala sekolah. Kami yang udah 3 kali berturut-turut untuk bikin ini event ya, sampai akhirnya malah beliau yang saya juga pribadi entah kenapa ya, Mr. Anhar yang paling cocok, mungkin karena latar belakang di dunia pendidikan juga bagus, tapi ada hal tentang ini dia, law of attraction. Ini yang akan kita bahas. Law of attraction, sebagaimana judul yang saya pasang di judul yang ada lihat di bawah ini, law of attraction, bagaimana beliau akhirnya menjadi kepala sekolah. Kenapa bisa? Coba deh cerita. Jadi kalau boleh jujur-jujuran ya, 2006 sampai 2010 itu saya pernah mengelola sekolah bahasa Inggris, namanya English Training Center. Nah, dulu waktu saya usia 21 tahun memang saya niatkan, saya punya target ETC ini punya 20 cabang minimal dengan jumlah murid 1.500. Alhamdulillah kuasa Tuhan, dalam waktu 4 tahun dari 2006 sampai 2010 kita kembangkan, kami berhasil menciptakan, membangun 27 cabang, Mister. Dengan lebih dari 3.000 alumni pada saat itu. Masya Allah. Nah, karena sudah mencapai puncaknya, kata Om Deddy Corbuzier bilang, kalau orang manjat gunung, mendaki gunung sampai di puncak, tidak ada jalan lain kecuali turun dulu. Turun. Betul. Karena saya tidak mau turun. Saya tidak mau turun. Akhirnya sekolah itu saya serahkan sama anggota-anggota saya. Saya hibahkan ceritanya, saya wakafkan. Nah, sama dengan pesan dari Kang Dewa Eka Prayoga. Ada 3 dalam berbisnis yang perlu kita lakukan, yaitu bangun bisnisnya, besarkan bisnisnya, dan wakafkan ketika dia sudah besar. Bangun mindset dulu, ini, dibesarkan, baru wakaf. Dan wakafkan. Mindset inilah yang saya sendiri yakini, dan kalau kita sudah punya sebuah pencapaian, sudah sampai di puncaknya, maka sedekahkan atau wakafkan. Nah, itulah ETC pengalamannya kami. Yang kami bangun betul-betul rintis dari nol, sekolah bahasa Inggris itu sampai bisa mencapai lebih dari 3.000 alumni, 3.000 murid seluruh Indonesia. Nah, berbekal dari pengalaman itu, kebetulan di tahun 2019 saya pernah ikut sebuah kelas dari Coach FJS juga. Judulnya itu kalau tidak salah MBC, Muslim Business Coaching. Selama 3 hari. Walhasil balik dari kelas tersebut, saya pulang ke rumah, saya merenung lama. Akhirnya saya punya ide untuk bikin sebuah kampus waktu itu di 2019. Konsep kampusnya disebut dengan ABC. ABC itu Amazing apa? Business Center. Yang letaknya di Antang. Letaknya di Antang, 3 lantai. Dan itu memadukan antara entrepreneur dan hafiz Quran. Itu lengkap, semua desainnya ada di laptop saya, dan saya pernah presentasikan itu kepada 12 orang yang saya percayai. Karena kata Kang Dewa, kalau punya impian tidak perlu terlalu diekspos, kalau orangnya tidak punya visi dan misi dengan kita, nanti kita dicuri. Ya, meskipun saya percaya bahwa ide bisa dicuri, tapi rezeki tidak pernah lah yang bisa tertukar. Tapi itu hari waktu 2019 itu saya mengkomunikasikan ide itu kepada 12 orang yang saya percayai. Nah, akhirnya muncullah sebuah klub coaching bisnis selama 1 tahun yang saya beri nama juga ABC,
Amazing Business Coaching. Nah, itulah akan menjadi cikal bakal rencananya untuk mendirikan Rumah tahfiz yang rumah tahfiz yang berbasis entrepreneur. ini. Itu 2019. Nah, sejalan dengan waktu, pandemi masuk, coachingnya selesai, tapi belum sempat bikin rumah tahfiznya. Iya. Nah, kuasanya Tuhan, karena kita pernah pertama niatkan di dalam hati, terus kita pernah pikirkan, cipta di pikiran bawah sadar, terus kita pernah ucapkan, makanya itu akan bisa menjadi kenyataan, ya. Jadi niat, pikiran, ketika dia sinkron, insya Allah akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Sebagaimana dalam doa itu sendiri kan kita percaya bahwa pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan berubah menjadi kenyataan. Nah, itu saya bilang, karena kita pernah niatkan. Nah, di tahun 2021 ini, setelah kita ketemu kembali dengan Coach FJS setelah lama tidak pernah 2 tahun offline ya, 2 tahun kemudian lama tidak pernah offline, ketemu sekali, klik. Nah, begitu kita dapat ke Malino, ngobrol-ngobrol tentang Pondokpreneur, saya itu sambil dengar materinya Coach FJS, saya di belakang, saya paling belakang kan duduk. ada videonya kan, saya paling belakang duduk, dan saya merenung, wah, konsep Pondokpreneur ini sama sekali sama dengan konsep ABC yang dulu saya niatkan. Oke. Apatah salahnya kita sama-sama mewujudkan impian Pondokpreneur Makassar ini dengan menggabungkan sedikit ide-ide yang pernah saya buat di laptop saya tentang ABC 2 tahun yang lalu. Yeah. Nah, itulah mungkin yang membuat ya teman-teman juga mempercayakan Pondokpreneur Indonesia Chapter Makassar ini untuk kita kelola bersama. Intinya seperti itu. Jadi pernah direncanakan, pernah diniatkan dalam hati, pernah dibawa ke dalam doa, insya Allah bisa jadi kenyataan. Iya, by the way, sekedar rahasia, waktu itu ada 3 nama kandidat. Betul. Salah satunya saya, ada seorang ustadz, dan Mr. Anhar. By the way, saya juga entah kenapa waktu itu kok nggak ada keinginan ya jadi kepala sekolah ya, untuk menjadi kepala sekolah Pondokpreneur Chapter Makassar. Betul. Entah kenapa saya langsung melihat Coach Anhar kayaknya paling cocok nih. Entah langsung beliau aja, beliau aja. Saya kasih bagian yang lain. Saya ditunjuk jadi ketua umum GNTB, ya Gerakan Nasional Tarbiyah Bisnis. Dan masya Allah, ketika kami sempat ngobrol di Kampung Kuliner Makassar waktu itu ada Coach FJS dan banyak-banyak teman-teman ya. Betul. Saya pernah bilang gini, kenapa saya memilih beliau, saya memilih Coach Anhar? Saya curiga bahwa Pondokpreneur Chapter Makassar ini bakal ada di Antang. Lokasinya di Antang. Makanya saya tidak mau, karena boy kejauhan. Kata Coach FJS mesti ditongkrongi setiap hari itu minimal 2 jam. 2 jam, betul. Wah, dalam hati saya, wah kayaknya saya nggak bisa nih kalau per 2 jam harus ke Antang. Tapi entah kenapa pikiran saya selalu Antang. Betul ya. Padahal saya ini berada di Goa gitu ya. Jauh ya, berapa menit lah ya. Sekitar hampir sejam lah baru sampai. Betul. Dan masya Allah, entah kenapa beberapa hari kemudian, tahukah Anda? Dapat tanah wakaf. 5 tahun alhamdulillah, bahkan bisa 10 tahun ya. Bisa diperpanjang alhamdulillah. Di mana lokasinya? Lokasinya 5 menit dari rumah saya. Masya Allah sekali ya. Dan bukan beliau yang cari loh. Bukan saya yang cari. Tapi betul. Allah yang kasih itu langsung ke beliau. Saya juga ini love attraction. Loa. Kalau saya mau katakan Loa versus doa. Doa dan doa. Ternyata ini menjadi doa-doa kami. Bayangkan sebenarnya ya, saya kalau mau cerita Mr. Anhar, kami tuh udah 2 kali ke Malino. 2 kali ke Malino. Tambah dengan Coach FJS berarti 3 kali. 3 kali. Itu untuk survei dan menegosiasi yang punya lahan di Malino. Awalnya niatnya adalah Malino Tahfispreneur. Tapi nggak jadi. Nah, karena yang punya lahan itu ternyata sudah kerjasama dengan sebuah lain. Lembaga. Dan kami tidak bisa mengganggu itu. Dan akhirnya kami mengundurkan diri dari niat itu. Tapi Masya Allah entah kenapa kami pun dipertemukan Coach FJS. Dan Masya Allah tiba-tiba ada orang yang belum pernah ikut rapat sebelumnya tapi langsung ditunjuk oleh Allah. Saya katakan ditunjuk oleh Allah nih. Ya, kami juga yang akhirnya memberikan mandat ini ke beliau. Dan apalagi yang menurut Mr. Anhar yang menjadi ini sebuah law of attraction. Tadi kan akhirnya Antang, konsepnya juga tahfispreneur, ya, di mana penghafal Quran anak-anak yang masuk sekaligus jadi entrepreneur. Apalagi yang menjadi para pengajar. Kenapa bisa? Di laptop saya di konsepnya sudah ada nama-nama pengajar. Dan itu adalah ternyata pengurus-pengurus tarbiyah bisnis yang ada sekarang. Masya Allah ya. Iya, dulu saya kepikiran gimana caranya saya meng-hire ini pengajar ya. Saya harus bayar berapa untuk mereka bisa mengajar di ABC.
Ya biasanya kan ide saya. Ketika saya panggil mereka harus saya bayar. Berapa saya harus bayar para praktisi ini? Nah, Masya Allah sekali ketika terjadi Pondokpreneur Indonesia Chapter Makassar, ya PP Makassar ini, yang notabene-nya para pengurus di Tarbiyah Bisnis insya Allah akan menghibahkan ilmunya di PPI Makassar tanpa saya perlu meng-hire. Itu Masya ada, Allah ya. ada Iya, iya. Di para pengajar. Jadi ini bayangkan ya, planningnya 2 tahun, ya, tapi terwujud ya Masya Allah di waktu yang begitu timingnya pas. Betul. Timing Frekuensinya pas sangat banget. luar biasa. Nah, Vibrasinya. apalagi yang membuat Anda sampai masih terheran-heran sampai sekarang ini? Kurikulum. Kurikulum, ya. Kurikulum itu kan sekali lagi itu murni yang saya pikirkan setelah saya keluar dari kelasnya konsep JS. Itu hari kan kita belajar di MBC itu kita belajar tentang bisnis. Tapi kurikulum yang saya buat di konsep ABC itu adalah gimana caranya mengangkat para tahfiz. Para Gimana penghafal caranya? Quran. Mohon maaf ini ya, ini klise, ini terjadi banyak di masyarakat kita. Rata-rata kalau para penghafal Quran itu ujung-ujungnya kalau tidak jadi imam, jadi ustaz. Iya. Iya kan? Gak ada yang jadi pebisnis ya. Iya, itu dia. Saya kepikiran gimana caranya kita ngangkat. Gimana caranya kalau mereka ceramah di mana-mana, membawa ayat-ayat Allah, justru mereka nyumbang, sedekah, wakaf. Bukan dia yang terima amplop. Bukan dia terima amplop. Dia kasih amplop. Nah, itu yang kepikiran sama saya pada saat itu. Oleh sebab itu saya bikin kurikulumnya, dan kurikulumnya yang masuk di situ adalah ada 3, bisnis, digital marketing, dan tahfiz. Masya Allah. Dan itu sama betul dengan konsep Pondokpreneur Makassar. Ketika saya minta konsepnya ke konsep JS beberapa hari yang lalu, dikirimkan linknya, link untuk websitenya. Begitu saya klik, sama. Ya Allah. Padahal Anda tidak pernah tahu bahwa ada PP. Saya tidak tahu PP Makassar, saya tidak pernah buka. Tidak pernah tahu. Lillahi ta'ala, saya tidak pernah buka. Masya Sama Allah. sekali. Inilah cara kerja law of attraction. Betul. Ketika niat baik, lalu berhubung dengan ucapan yang baik, Betul. dan kita berpikir yang baik-baik, Betul. ketemu. Allah mempertemukan. Nah, inilah cara kerja Allah itu mempertemukan frekuensi yang sama. Betul. Jadi keren banget nih. Itu secara teori dan ternyata di praktek Dipraktikkan. terwujud. Alhamdulillah terwujud. Nah, dan ini terbukti karena beliau ini lama belajar tentang ilmu NLP, hipnoterapi, bahkan ini ada bukunya hypnoparenting. Dan bagaimana menjadi parents yang hebat ya, dan bagaimana anak-anak kita punya prestasi yang melesat. Betul, Itu luar biasa banget nih. Jadi saya dari sini sudah mendapatkan satu pelajaran besar ya dari Coach Anhar tentang bagaimana bisa kita ini effortnya mungkin tidak terlalu besar, Betul. tapi hasilnya besar. Nah, mungkin ada closing statement nih Mr. Anhar. Kerja cerdas ya. Jadi untuk mengaktifkan loa ini sendiri sebenarnya ada 3 hal yang harus kita yakini. Oke. Harus yakin dulu. Yang pertama, positive thinking. Positive thinking. Positive thinking itu awalnya dari pikiran, di mana dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi 2 kali. Yang pertama adalah di alam pikiran itu sendiri bagi manusia, baru nanti diciptakan di alam nyata. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya istri, anak dan sebagainya, pasti kita pernah pikirkan sebelumnya. Tidak mungkin tiba-tiba dapat istri kayak gini, tidak seperti yang saya pikirkan. Saya dapat rumah seperti ini, kayaknya saya tidak pernah pikirkan rumah seperti ini modelnya deh. Pasti kita pernah pikirkan sebelumnya. Iya, Itu iya. positive thinking adanya di pikiran bawah sadar. Yang kedua, positive feeling. Jadi bukan cuma iya ya. dipikirkan, harus juga dirasakan. Betul. Betapa banyak kita itu, anggaplah misalnya kita sudah berpikir positive thinking, saya mau berbisnis mencapai 1 miliar. Perasaan kita ragu, Iya ya. bisa nggak ya 1 miliar? Bisa nggak nggak usah ya? deh, 1 Berarti nggak miliar, bisa itu. 100 juta aja dulu. Wah gitu. Saya mau punya Alphard, nggak usah Alphard deh, Avanza aja dulu. Sudah cukup kok Avanza, sama rasanya kalau kita pakai Alphard cukup untuk satu keluarga ini sudah cukup. Nah inilah ketika positive thinking tidak ketemu sama positive feeling, tidak sinkron, maka ini banyak sekali impian-impian yang sulit untuk tercapai. Betul. Nah kalau untuk positive feeling sendiri itu rumusnya adalah kita harus bisa merasakan, artinya menciptakan emosi ketika kita akan mencapainya. Contohnya pikiran kita mengatakan akan mendapatkan mobil Alphard. Feeling kita aku harus sudah merasakan bagaimana bahagianya, bagaimana bangganya, bagaimana bersyukurnya ketika kita sudah menaikinya. Oke, betul. Oke? By Jadi the way, pikiran men-setting. By the way, itu yang saya rasakan loh. Saya sebenarnya nggak pernah ngebet ya, tapi sering saya salawati mobil Alphard. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya uang saya cuma cukup untuk beli expander. Expander. Tapi entah kenapa, malah yang terwujud Alphardnya, alhamdulillah. Wah, ini betul terbukti betul. Jadi positive thinking sama positive feeling. Nah,
positive feeling. Iya. Nah, Satu lagi, apa lagi itu? Terakhir yang ketiga, the power of belief. Jadi tidak cukup kita pikirkan, visualisasikan, tidak cukup cuma kita rasakan. Harus kita yakini. Nah, ilmu tentang belief ini berkaitan tentang bagaimana kita tawakal, titip. Ada kan dalam PPA itu ya, titip dan temani ya Allah. Betul. Ya, ini Penjelasannya pastinya ada di sini loh. Iya, boleh cek di sini. Saya baru aja Ada ya? bikin khutbah Jumatnya. Khutbah Jumat Karena kan kita. kita sesama alumni Betul, PPA. betul, iya. Ada di sini. Boleh aja dibuka ini ya. Khusus titip dan temani. Persis Temani, banget betul. nih. Harus pembahasannya. kita kembali kepada Allah, dan paling utama itu dari belief itu juga adalah tentang vibrasi dan frekuensi. Orang-orang yang punya vibrasi dan frekuensi yang sama pasti akan dipertemukan kapanpun, dimanapun dengan cara yang sangat-sangat miracle, sangat-sangat indah. Kenapa saya bilang seperti itu? Dasarnya jelas di Al-Quran bahwa penjudi akan ketemu dengan penjudi, pesina akan menikah dengan pesina, muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin. Itu sudah sangat jelas tentang vibrasi dan frekuensi. Jadi ketika kita ingin naik level, kita ingin sukses, kita ingin kaya, maka ingat perbaiki vibrasi, perbaiki dengan frekuensi kita. Insya Allah. Keren. Nah, itu dia. Keren banget nih. Ini tadi yang bagusnya nih, yang baik untuk yang baik, yang buruk berarti itu Betul. frekuensinya sama. Pemikiran sesama, yang punya sesama perasaan. Betul. Luar biasa Coach Anda. Terima kasih banyak nih, ringkas banget karena beliau udah sejak tadi siang datang ke sini nih sudah mau petang. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Mas Alhamdulillah. Anhar sudah datang ke studio. Ringkas, padat, dan mudah-mudahan ini jadi menginspirasi buat Insya Allah. teman-teman semua. Insya Allah kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Oke, boleh. sampai jumpa lagi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Saya Saran Deka Sarbini, terima kasih banyak atas segalanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you again.